Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian ya. Oke, ini adalah salah satu alternatif yang bisa dipakai ya, teman-teman ya, untuk menulis proposal atau skripsi yang sudah dimulai ya beberapa waktu yang lalu. Ini adalah selain yang kemarin ya, selain Skyspace dan sebagainya. Kali ini saya kenalkan sebuah tools yang ini apa bisa dicoba untuk apa namanya untuk membantu lah. Dia toolsnya fungsinya sebagai membantu ya, tidak menggantikan tugas sebagai mahasiswa ya. Ini namanya Answer This ya. Silahkan diklik aja di browsernya gitu ya. Answer This seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini ada featuresnya. Nah, ini kalau kita klik ada beberapa fitur yang bisa dioptimalkan ya. Di sini ada AI Writer, ada Search Result, ada Literature Review, ada Citation Mapper, ada Diagram and Data Visualization. Ini ada Research Gap Finder, ada Bibliometric Analysis, ada Library. Nah, kita kali ini akan mencoba klik aja di sini ya. Ya, langsung. Ya, nanti silakan dibandingkan mana yang lebih cocok ya atau lebih 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 sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Jadi, saya tidak bisa menyatakan mana yang lebih pas, tapi yang jelas silakan dipakai yang cocok, yang sesuai, ya juga dengan harganya ya. Karena kalau pengen apa fitur-fitur premium pastinya ada harga ya yang harus dibayar atau dikeluarkan. Nah, kita akan mencoba Ensurdis ini seperti apa ya. Kita skip dulu, kita langsung ke sini saja ya. Kita skip, kita kembali ke sini saja ya. Coba. Saya klik ini ada education aja ya. Dia minta ini ya. Oke. Hmm, ini kita pakai lecture saja. Next. Nanti ini bisa juga di skip ya. Silakan. Ini hanya untuk apa? Untuk update saja ya. Oke, kita skip tour saja. Nah, kita cari yang satu-satu ya. Kita coba ya. Find papers ini ya. Misalkan ini ya. Perilaku generasi di media sosial ya. Nah, ini ada pilihnya paper. Jadi saya membatasi pencarian hanya di artikel ya. Ini hanya papers saja. Ini bisa juga internet, library. Kita klik di sini, kita klik aja ya. Ini pure mencari saja ya. Jadi tidak belum belum melakukan aksi-aksi yang lain ya. Kita minta dia mencari saja. Oke, cukup cepat ya, cukup cepat. Ini oke. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan ini artikel yang dicari, dia ada follow up question. Misalkan, oke, sekarang kita pilih ini ya, klasif atau apa ya, ekstrak misalnya, ambil research gap dari masing-masing artikel gitu ya, misalnya ya. Jadi kita akan lihat, kita minta untuk mengumpulkan gitu ya, research gap-nya di masing-masing artikel yang dia dia sarankan. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, karena misalnya di proposal skripsi itu kan membutuhkan research gap gitu ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu kan bingung bagaimana cara mencari research gap-nya. Nah, dengan follow up question ini nanti kita bisa membantu arah penelitiannya ya. Misalkan dari topik itu, nah di bagian bawah intro itu bisa diminta untuk membuat sebuah research gap. Nah, dengan begitu kita tahu arah penelitian kita nanti kemana. Nah, di sini ada matrik yang sudah disiapkan. Di sini ada relevan ekstrak. Nah, ini ditambahkan aja. Ini mirip dengan Skyspace juga ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa matrik yang bisa ditambahkan ya.
Ini bisa ditambahkan sampai banyak sekali ya. Nah, misalnya kalau kita pengen tahu research gap-nya, kita tambahkan aja di sini research gap-nya. Nah, nanti kita tinggal filter, misalkan 3 tahun terakhir research gap-nya apa, kita sintesa, kita apa namanya summarizing, kita paraphrase, ya itu sudah dapat research gap ya. Nah, misalkan ini research gap for marketers ya, based on the papers. Nah, ini kan sudah kelihatan ya research gap-nya tanpa perlu kita membaca keseluruhan dari artikel yang sudah kita cari. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan oleh pengguna gratis ya. Ini export to Word juga bisa. Oke, itu menu yang pertama. Kita teruskan ke menu yang berikutnya ya. Teman-teman bisa mengupgrade sendiri. Ini literature review, sama misalkan tuliskan saya atau buatkan saya literature review untuk judul artikel perilaku Gen Z di media sosial ya. Nah, kita akan minta dia membuat literature review saja ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa ya hasil yang dibuat. Nah, ini ternyata tidak bisa ya. Jadi teman-teman kalau mencoba yang gratis ya hanya sampai di sini saja. Nah, kita juga bisa tahu bahwa answer this ini cukup eh, terbatas ya untuk apa namanya fungsi-fungsi gratisnya ya. Nah, ini tapi menurut saya ini cukup cukup powerful ya. Ini beberapa menunya. Ini artinya kalau kita mau nulis artikel ilmiah ini cukup di satu tool saja ya, tidak perlu pindah-pindah ya. Misalnya kita buat apa namanya paraphrasernya, ada AI writernya dan seterusnya. Ini apakah juga masih? Apakah dia juga terkunci di upgrade menu? Mudah-mudahan tidak ya. Supaya kita tahu kira-kira apa sih? Oh, enggak ya. Jadi hanya tadi yang what's your paper about? Nah, ini sudah. Oke, kita coba pelan-pelan. Perilaku Gen Z di media sosial. Semoga bisa ya. Oke, kita melihat outline dulu. Hmm. Jadi di sini dia sebagai notebooknya ya, berarti ya. Oke, mulai dari outline, kemudian ini fitur-fitur yang lain. Oh, sama ya. Ya, secara umum menunya lengkap ya, mulai AI detector, plagiarism, paraphraser. Jadi teman-teman nanti bisa milih kebutuhannya apa. Nanti kalau buat proposal itu menurut saya cukup di search paper, literature review, kemudian citation generator. Saya kira sudah cukup ya untuk proposal skripsi ya atau proposal tesis dan sebagainya ya. Tapi kalau mau lebih lengkap ya bisa berlangganan ya pastinya ya. Nah, kita accept di sini ada pilihan accept atau reject ya. Jadi ada pilihan ya. Nah, ini sudah dibuatkan ya. Di satu sisi ini pendahuluannya. Kemudian ini adalah beberapa informasi yang dibutuhkan ketika kita membuat sebuah uh, literature review ya. Dan jelas sekali di sini sudah langsung dilengkapi dengan uh, reference ya. Ini modelnya IEEE ya. Kalau kita mau pindah ke APA ya tinggal diganti aja di pilihan itu APA 7 edition atau 6 edition ya. Kalau kita sementara ini di proposal masih menggunakan APA ya. Oke, ini adalah AI chat tadi ya. Oke, sekarang kita coba di sini apa menu yang lainnya ya. Coba di sini kita save ya, jangan lupa di save. Nah ini juga bisa di copy, bisa di share, bisa di format atau bisa diekspor ya. Ekspornya ini bisa kalau ekspornya ini bisa untuk dokumen atau PDF ya. Berikutnya ada fitur ini di sebelah kanan ini di sidebar ini ada fitur ini ya,
Oke, ini fiturnya search paper tadi AI. Ini kita AI detector ini ya pasti ya 100% AI ya, karena tadi yang membuat juga dia. Nah, 88,64% likely AI generated ya. Ya pasti yang kita minta dia bikin ya. Jadi otomatis ya pasti AI. Kita cek plagiarisinya. Apakah ini tinggi tingkat plagiasinya? Oke, 0% ya. Berarti secara umum asli tapi asli buatan AI. Jadi silakan nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi kalau kita buat sebuah artikel atau proposal, skripsi, tesis, disertasi itu nanti akan terbaca seperti ini ya, 0% plagiarism tapi 100% tulisan dari AI. Nah, kita buat shorter. Apakah ini bisa? Highlights, formal, slangnya ini longer. Oh, tidak bisa terkunci ya. Oke, kita coba menu-menu lain lagi yang ada di sini. Ini paper chat. Nah, ini paper chat tuh biasanya kita harus upload PDF dulu ya, paper gitu ya. Nah, misalnya gini. eh, nah, coba kita ekstrak data. Ekstrak data sama ini ya. Paper chat juga sama. Kita harus data analisis. Oke ya, coba saya mau. Oh ini, upload ya. Coba saya upload sebuah data. Saya penasaran apa hasilnya ya, apa hasil yang dia buat ya untuk saya berikan data Excel ya. Saya berikan data Excel. Saya berikan data Excel ya. Saya cari dulu Excel saya. Nah, ini Excel. Tuh, nggak ada. Excel saya itu di mana? Hmm, nah ini nih. Coba apakah dia bisa? Nah, ini sudah saya upload. Mana? Oke, file uploaded. Ya, ini kita langsung aja klik di sini. Oh, analyze, analyze it. Itu aja langsung. Oke, oh ini tidak bisa. Ini harus kredit saya sudah habis ternyata ya. Jadi harus upgrade ya. Kita lihat pricingnya berapa sih pricingnya di sini. Pricingnya yang Pro itu $12 per bulan ya. Teman-teman silahkan tertarik ya. Kalau tertarik menggunakan ini ya ini pilihannya ya. Pilihannya. Jadi saya hanya bisa menggunakan 3 fitur ya, AI chat, kemudian search paper, dan juga apa tadi? eh, research gap ya, paper chat juga bisa. Nah, ini apakah masih bisa? Coba saya tulis di sini. Iya, ask question. Nah, kita tinggal chat aja, kita ngobrol dengan dia. Chatnya ada di manakah dia? Oh iya, ini sudah habis ya. Jadi teman-teman silahkan nanti meneruskan ya. Jadi sudah saya kenalkan beberapa pilihan. Nanti silahkan memilih mana yang menurut teman-teman sekalian paling cocok cocok untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi menurut saya beberapa tools ini memiliki kesamaan ya. Fitur utamanya ya AI chat pasti ada, kemudian ada literature review, search paper, kemudian paraphraser, summarizer, citation generator dan seterusnya ya. Jadi kita lihat mana yang lebih powerful nanti ya. Nanti silakan dibandingkan sendiri kira-kira dari sekian banyak tools AI yang sudah saya introduce itu mana yang menurut teman-teman sekalian paling membantu ya. Kalau saya sih 50-50 ya, artinya hampir semua AI pasti punya plus minusnya. Nah, tapi kalau sudah mode pro ya pasti banyak plusnya ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silakan ditonton nanti ya. Kalau sudah agak santai gitu sambil apa revisi-revisi proposal bisa ditonton atau bisa dibanding-bandingkan dengan apa namanya tools-tools yang sudah saya kenalkan sebelumnya.
Tetap tujuannya apa? Supaya, tugas akhirnya cepat tuntas gitu ya. Percuma atau tahu banyak tools tapi skripsinya, tesisnya, disertasinya nggak tuntas-tuntas, itu tahu tapi tidak tahu gitu namanya. Atau tahu tapi tidak bisa menggunakan, pengetahuannya untuk menyelesaikan masalahnya. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.